Artinya begini, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto sekarang KKN-nya lebih banyak? Nanti aja. Silakan. Dulu yang korupsi Golkar aja. Sekarang semua partai pakarnya boleh tanya saya secara spontan, siapa yang korupsi di partai ini, siapa korupsi. Saya hafal 10 partai yang sekarang punya nama di parlemen. Punya. Nah, oleh sebab itu, maka saya berpikir, oke, secara politik bisa diperdebatkan, tapi secara hukum, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, Pak Harto itu memenuhi segala syarat untuk mendapat pahlawan nasional. Ada 13 syarat di situ untuk menjadi pahlawan nasional. Memenuhi syarat Pak Harto. Kalau mau bicara kesalahan presiden, semua presiden punya salah. Mungkin banyak yang tidak tahu. Ketika Bung Karno mengeluarkan dekret, membubarkan DPR, membubarkan konstituante, Bung Hatta itu nulis buku Demokrasi Kita. Di situ Bung Hatta pun mengatakan Bung Karno itu kudeta. Bung Karno kudeta. Artinya kalau ada orang bilang Pak Harto kudeta, sebelumnya pun sama, sebelumnya pun lagi sama. Begini. Oleh sebab itu saya kira tidak boleh kita dendam-dendam politik terlalu berlebihan itu. Tidak boleh. Sama. Saya bandingkan ketika isu yang sama menimpa Gus Dur. Gus Dur diusulkan presiden. Tidak setuju. Bahkan ada pejabat mengatakan tidak bisa. Gus Dur itu membubarkan DPR. Membubarkan parpol. Bung Karno juga membubarkan konstituante. Membubarkan DPR. Membubarkan parpol dengan Perpres nomor 4 tahun 60. Yang ketika dilawan gitu, dikatakan, loh, lalu diminta fatwa ke Ketua Mahkamah Agung. Benar enggak Perpres saya? Ketua Mahkamah Agungnya takut. Benar, bubar dia Mas Sumi. Dia menyatakan Perpres Bung Karno ini sah konstitusional, Mas Sumi PSI harus bubar. Tetapi begitu Bung Karno jatuh tahun 66 bulan Februari, ada Wirjono yang membuat petisi bahwa Bung Karno melakukan pelanggaran konstitusi karena membubarkan Mas Sumi dan PSI. Wirjono yang buat petisi itu. Padahal dia dulu yang membuat konsep pembubarannya oleh Bung Karno. Kalau misalnya kita mau fokus pada Pak Harto, ya dia belum pernah dijatuhi hukuman pidana juga. Bung Karno juga belum pernah diadili, belum pernah dijatuhi hukuman pidana. Kemudian malah sekarang itu orang mulai kampanye rindu ya zaman Pak Harto gitu. Oleh sebab itu, kalau bicara Pak Harto, ya Pak Harto itu sudah berhasil lah membangun ekonomi. Bahwa dia salah, ya salah. Presiden sebelumnya juga salah. Presiden sebelum lagi salah. Gitu.